Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Anugrahini dengan NIM 205231153 dari kelas 2D Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Tanah Jawa. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang menjadi bagian dari perjalanan Kerajaan Mataram. Karena adanya perjanjian ini, Mataram harus dibagi menjadi dua. Perjanjian ini dinilai sebagai salah satu propaganda VOC untuk memecah belah Mataram kuno dan membuat kehilangan kekuasaannya. Perjanjian Giyanti ini diprakarsai oleh 3 orang, yaitu Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tahun 1755. Perjanjian tersebut dinamakan Giyanti karena diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dan tempat tersebut sekarang dikenal dengan nama Dukuh Kerten Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tetapi dengan adanya perjanjian Giyanti tersebut banyak meredam konflik mengenai perebutan Tanah Jawa, yang awalnya Gubernur VOC sudah berkuasa di Jawa bagian utara, tetapi juga ingin menguasai Jawa di wilayah lain. Akhirnya, Gubernur VOC bersama Pangeran Mangkubumi membuat perundingan. Karena ternyata Pangeran Mangkubumi juga ingin menguasai Tanah Jawa. Saat itu, Pangeran Sambernyawa hendak melawan dan memberontak kepada pemerintah karena adanya intervensi VOC dalam urusan rumah tangga kerajaan. Bahkan VOC berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan, yang pada akhirnya Pangeran Mangkubumi memilih untuk berkompromi dengan pihak VOC. Pada tanggal 17 September 1254, VOC bersama Pangeran Mangkubumi membuat nota kesepakatan yang akan diajukan kepada Pakubuwono III. Kesepakatan tersebut berupa penguasa tanah di Jawa bagian utara menjadi bagian Gubernur VOC, dan di daerah Jawa lainnya menjadi bagian Pangeran Mangkubumi. Dan pada akhirnya Pakubuwono menyetujui adanya nota kesepakatan tersebut pada tanggal 4 November 1754. Kemudian perjanjian itu menjadi bagian awal terbelahnya Pulau Jawa karena terbagi menjadi 2 daerah, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Akhirnya Yogyakarta naik tahta pada tanggal 13 Februari 1755, dan pada pembagian 2 daerah tersebut mengalami proses yang cukup lama, sekitar 20-50 tahun. Tetapi perjanjian Giyanti tersebut tidak membagi secara adil dan utuh, melainkan dibagi secara acak dan tumpang tindih. Dengan adanya pembagian secara acak tersebut menimbulkan konflik lagi antara satu dengan yang lain. Perjanjian Giyanti ini belum mengakhiri kerusuhan karena dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa tidak diikutsertakan. Karena dalam perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa adalah rival Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Serta perjanjian Giyanti ini dilaksanakan dengan tujuan membangun aliansi kekuatan baru untuk menumpas pemberontak dan mengurangi kekuatan pemberontak. Tidak hanya itu, perjanjian yang mereka buat akhirnya mereka langgar sendiri. Banyak kesepakatan yang akhirnya mentah karena Belanda tetap pada posisinya sebagai penjajah. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi Kesultanan Mataram. Pangeran Mangkubumi yang pro pada Belanda dibuat terbuai dengan nikmat dunia yang ia rasakan. Sementara rakyat yang terbebani semakin sengsara dan membuat pertikaian yang tidak kunjung reda. Pemisahan wilayah yang dianggap sebagai solusi dari pertikaian nyatanya tetap tidak berhasil meredakan permusuhan. Dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757, perjanjian ini membuat Tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun mendapat jatah tahta
dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian berhenti pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta. Kemudian muncul Raden Mas Said atau pemberontak turunan dari Yogyakarta. Nah, pada Februari tahun 1756, Raden Mas Said membakar keraton yang ada di Yogyakarta karena ternyata Raden Mas Said juga ingin menjadi penguasa tanah Jawa. Karena adanya peristiwa tersebut, terjadi lagi Perjanjian Salatiga pada tahun 1757, yaitu Raden Mas Said mendapatkan Kadipaten Mangkunegaran atau Kasunanan Surakarta. Lalu pada tahun 1813, Stamford Raffles dari Inggris juga membagi Pulau Jawa menjadi Pakualam, sehingga Pulau Jawa pada saat itu terbagi menjadi 4 pemerintahan, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, dan Pakualam, yang masing-masing timbul karena adanya perbedaan label orientasi politik yang digerakkan oleh angin revolusi, membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga sekarang. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.